Anda masih menyaksikan MTGW, saya Hilbram Lunar, sesi curhat masih berlangsung. Pak Vicky menghabiskan waktu 18 tahun, sejak usia 3 tahun, mendapatkan hinaan, pukulan, siksaan dari orang tuanya. Tapi luar biasanya adalah hati beliau tetap bertahan, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengangkat derajat orang tuanya, walaupun sulit sekali, sehingga tetap berada dalam satu rumah dan menerima apa saja. Padahal ketegasan perlu untuk bisa membuat semuanya berubah. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Mario sebelum kita dengarkan curhat berikutnya mengenai ketegasan Pak Mario. Ketika kita sudah dalam kondisi yang ditekan terus, bingung mesti apa. Kapan Pak kita harus mulai melakukan ketegasan? Super Mas Hilbram, Pak Vicky lihat ini ya. Jangan menunggu sampai kehidupan Anda hampir selesai sebelum bersikap tegas bagi kebaikan Anda sendiri. Ibu Lina, beritahu saya apa masalahnya. Saya duduk di antara 3 kursi. Duduk di antara 3 kursi. Oh, duduk di antara 3 kursi. Ya, saya bekerja Oke. sebagai seorang istri, sebagai mahasiswi. Tapi di sini kadang saya suka sering meninggalkan rumah. Kemana? Dalam arti kegiatan-kegiatan saya yang di luar, yang mungkin harus saya selesaikan. Sudah berapa lama menikah? Sekarang 7 tahun, 7 jalan. Sudah punya anak? Belum. 7 tahun, no baby. Oke. Kenapa tidak ada anak? Ya karena mungkin Tuhan masih belum memberikan Nanti dulu, rezeki yang... sudah berupaya nggak? Sudah. Kalau Sudah. itu sudah berupaya. Dia bilang butuh bantuan nggak? Nah, suami apakah protes Anda bekerja sebagai istri, otomatis tidak ngurusi sebagai istri lalu sebagai mahasiswi? Apakah suami protes? Kalau selagi saya masih bisa membagi waktu ketiga-tiganya itu mungkin dia juga bisa mengerti, bisa ngasih izin semuanya. Nah, tadi ada beberapa kali Anda katakan mungkin. Sebetulnya suami pernah menyampaikan keluhan nggak? Pernah. Good, sekarang saya tanya. Mahasiswi ini loh, menjadi mahasiswi ini untuk apa? Untuk sekiranya memberikan suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri. Nah, jadi Anda maunya bangga setelah berpendidikan, terus suami tidak terurus. Karena sebagai istri Anda meninggalkannya untuk bekerja dan kuliah. Apa tindakan Anda sebagai suami kalau ditinggal kuliah? Kalau ditinggal kuliah dan sekolah oleh istri, 7 tahun masih belum punya. Anda kalau menikah ingin punya anak? Jelas Pak, harus punya anak. Ya, berapa? Mau rencananya berapa? 4 malah. Coba, sekarang pura-puranya Anda suami. Istriku, Oke, silakan Pak. istriku, saya sudah 7 tahun menikah dengan istriku tercinta. Tapi belum mempunyai seorang momongan pun. Istriku, izinkan saya untuk mencari istri lagi. Apa jawabannya? Suami Anda sudah letih menunggu 7 tahun, istrinya sekolah dan bekerja, seperti lupa punya anak, seperti lupa berkeluarga. Apa jawabannya? Suamiku setidaknya berikan kesetiaanmu sampai akhir hidupmu untuk mendampingiku sampai ajalku menanti. Jawabannya apa? Ya, Saya akan mendampingimu sampai kamu meninggal. Sampai akhir hayat menjemput. Tapi izinkan saya untuk mempunyai momongan istriku. nah ini sudah 7 tahun belum ada anak, bagaimana? Kali aja bikinan yang ini jadi Pak. Bagaimana kalau suami Anda memutuskan dia letih menunggu? Kalau untuk seperti itu sih karena kita berdua awalnya itu dalam membina rumah tangga itu karena modal cinta, kayaknya nggak mungkin.
Kayaknya nggak mungkin. Lihat ya, cinta ini sifatnya cinta. Iya. Cinta itu sifatnya tergesa-gesa. Itu sebabnya orang dalam cinta mudah terjebak setan karena tergesa-gesa sifatnya setan. Ini nggak tergesa-gesa, santai karena masih mau sekolah, mau bekerja. Good. Cinta itu tidak bisa jauh. Cinta itu kangen. Kalau nggak kangen, nggak cinta. Nah, Anda bisa di kampus lama, bekerja lama. Itu kangen nggak sama suami? Kangen kok nggak pulang? Hah? Buru-buru pulang. Saya langsung buru-buru pulang, Pak. Terus pulangnya ke rumah atau ke kampus? Ke rumah. Kalau habis dari kampus, habis kerja langsung ke kampus, langsung pulang ke rumah. Nah, itu dia. Kerja, ke kampus, baru ke rumah. Sekarang gitu. Anda paling segar setiap hari jam berapa? Segar, wangi, gitu masih. Gitu. Itu jam berapa? Ya pagi. Pagi. Waktu segar itu untuk siapa? Hah? Kerja. Untuk orang di jalanan, orang di bis, orang itu tuh di kantor. Sudah gitu agak kusut, agak berminyak. Ke sekolah, ke kuliah dulu. Udah, pulang capek. Jadi kalau ibu bilang cinta, ibu mohon maaf kalau saya meragukan itu. Saya tidak melihat itu. Karena kalau cinta itu Anda mau berdua sama suami, jangan kemana-mana ya. Itu yang saya lakukan ke istri. Begitu dia pergi dari rumah, saya time 5 menit harus kirim BBM. Love, jangan lama-lama. Aku kangen. Meskipun sebetulnya senang. Nah, itu tidak kelihatan. Nah sekarang, kan baru serba salah. Yang ini serba salah atau sudah salah? Siapa yang bilang ibu ini benar? Siapa yang bilang salah? So, ibu harus putuskan, ibu tidak serba salah. Paling tidak dari semua audiens yang ada di sini, ibu sudah salah. Nah, kalau suami ibu nonton, apa perasaannya? Bahkan orang yang pura-pura jadi suami saja bersemangat sekali mau punya anak dari ibu. Baik, Ibu Herlina masih menginginkan tiga-tiganya berjalan. Pak Vicky juga masih ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Mario. Pembahasan ini masih lanjut lagi, untuk Anda tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Orang yang malas hidup dalam kehidupan yang sebetulnya bisa lebih baik kalau dia rajin. Orang-orang ini seharusnya bisa hidup dalam kehidupan yang lebih baik, tapi sedang menghidupi kehidupan kelas 2, KW.